Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah pertemuan kita yang keempat dalam mata kuliah matematika komputasi. Ya, ini merupakan materi lanjutan ya dari materi kita sebelumnya tentang logika. Ya, di materi sebelumnya saya sudah coba menjelaskan ya pengantar tentang konsep apa itu logika ya. Pada dasarnya ya itu ada beberapa poin yang memang harus disampaikan ya terkait dengan bab logika ini. Ya, sebelumnya juga sudah jelaskan bagian pertama ya tentang proposisi dan proposisi majemuk ya. Ya mungkin sedikit akan saya ulang kembali untuk sekedar mengingatkan tentang apa itu proposisi dan proposisi majemuk. Jadi kalau kita bicara proposisi ya merupakan kalimat deklaratif ya yang bernilai benar atau salah ya, true or false ya. Tapi tidak keduanya sekaligus gitu ya. Maka biasanya istilah proposisi ini ya, biasa juga disebut sebagai kalimat terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, proposisi majemuk, ya, yaitu proposisi yang diperoleh dari pengkombinasian ya, beberapa proposisi atau yang biasa disebut juga dengan proposisi atomik. Ya, jadi itu pengertian dari proposisi. Ya, berikut ya contoh ya dari pernyataan atau proposisi. Ya, contohnya 13 adalah bilangan ganjil. Ya, ini merupakan proposisi. Yang kedua, Soekarno adalah alumnus UGM. Ya. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan seterusnya sampai X tambah Y sama dengan Y ditambah X untuk setiap X dan Y bilangan real. Nah, dari contoh A sampai H, nah di situ bisa kita cari jawabannya benar atau salah. Tapi yang jelas dari semua pernyataan ini adalah merupakan proposisi. Ya, Anda bisa cari apakah A benar, yang B-nya salah misalnya, yang C-nya benar, D-nya, dan seterusnya. Nah, berikut merupakan contoh pernyataan yang bukan proposisi. Ya, kemarin sudah saya jelaskan ya, kenapa ini bukan proposisi. Ya, jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir? Ya, kenapa ini bukan proposisi? Dan kemarin sudah saya jelaskan. Kesimpulannya, proposisi adalah kalimat berita. Jadi bukan kalimat tanya, bukan kalimat perintah, atau variabel yang tidak diketahui nilainya. Ya, jadi kalau kalimat yang melibatkan peubah atau variabel yang biasa kita sebut sebagai predikat atau dalam bentuk kalimat terbuka atau fungsi proposisi, contohnya seperti X tadi, X kecil atau besar dari 3. Y sama dengan X ditambah 10. Maka untuk penulisannya ya P ya, X atau proposisi X misalnya proposisi X ya, sama dengan atau sama atau senilai ya, di mana nilainya X besar daripada 3. Maka di situ bisa kita tulis ya quantifier ya pernyataan daripada X. Maka di situ untuk materinya ya ini akan kita bahas ke depan. Nah, ada beberapa istilah yang mungkin tadi kita sebutkan ya. Ada istilah kalkulus predikat. Maka ini akan Anda pelajari di materi kuliah selanjutnya. Apakah di logika informatika, di teknik informatika atau sistem informatika ya di semester selanjutnya. Ya, jadi kembali ke istilah kalkulus proposisi. Nah, biasanya ini dilambangkan dengan huruf ya kecil ya, seperti P, Q dan R. Contohnya P ya, di mana nilai P sama dengan 13 adalah bilangan ganjil. Ya, lalu Q-nya sama dengan Soekarno adalah
alumnus UGM. Ya, lalu R-nya 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ya, tadi sudah kita berikan soal ini ya. 13 adalah bilangan ganjil, maka jawabannya tentu adalah benar. Soekarno adalah alumnus UGM. Jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena Soekarno bukan alumnus UGM. Begitu juga 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ya, maka ini adalah benar. Maka proposisi yang di atas ini semua, ya, ini hanya bentuk contoh, ya, di mana P, Q, dan R dalam bentuk huruf kecil. Ya, bagaimana kita mengkombinasikan proposisi? Jadi kalau kita ada tadi bicara tentang proposisi majemuk, ya artinya di situ ada beberapa variabel. Ya, jadi misalkan P dan Q adalah proposisi, maka di situ ada beberapa istilah yang kita pakai sebelumnya. Ada istilah konjungsi, ada disjungsi, ada ingkaran. Ya, konjungsi sebagai conjunction atau dan, ya, P dan Q. Maka notasinya kita tulis P dan Q, ya. Maka tanda dan di situ kita gunakan tanda konjungsi. Nah, begitu juga dengan disjungsi. P atau Q, maka ditulis P disjungsi Q. Ya, seperti huruf V kebalik, huruf V, ya. Kalau tadi dan dalam bentuk V terbalik, maka di sini dalam bentuk V kecil, ya, atau V besar juga boleh gitu ya. Nah, yang ketiga ingkaran atau negasi, ya. Maka ditulis di situ tidak P. Maka notasinya akan sama dengan, ya, seperti tanda sinyal, ya, pada kelistrikan atau tanda continuous gitu ya. Atau dalam bahasa lainnya negasi P gitu ya. Maka di sini P dan Q disebut sebagai proposisi atomik atau disebut juga sebagai proposisi majemuk atau compound proposition. Contoh yang ketiga, ya, diketahui ada proposisi berikut di mana P, ya, hari ini hujan, ya, kemudian Q, murid-murid diliburkan dari sekolah. Maka di situ ditulis, ya, P dan Q. Maka bisa kita cari jawabannya. Hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Tapi kalau kita tulis P atau Q, maka kalimat proposisinya adalah hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Ya, kalau dalam bentuk, ya, sebaliknya atau ingkarannya, maka, ya, tidak benar hari ini hujan atau hari ini tidak hujan. Nah, di sini Anda bisa memberikan pilihan, misalnya tidak benar hujan, ya, atau hari ini tidak hujan, ya. Ya, ini beberapa contoh proposisi kalau kita kaitkan dengan kalimat proposisinya. Ya, jadi apakah kita menggunakan konjungsi, disjungsi, atau negasinya, maka kita tinggal pilih, ya, P dan Q, P atau Q, ya, atau, ya, tidak Q atau tidak P gitu, atau tidak P atau tidak Q gitu ya. Contoh selanjutnya, pemuda itu tinggi, ya, pemuda itu tampan, ya, P-nya pemuda itu tinggi, Q-nya pemuda itu tampan. Maka dalam bentuk simboliknya bisa kita tulis pemuda itu tinggi dan tampan, ya. Pemuda itu tinggi tapi tidak tampan, ya. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan, ya. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan, ya. Selanjutnya, pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan, ya. Maka tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Maka dalam penyelesaiannya bisa kita tulis, ya, bentuk dari proposisi di atas, ya, seperti berikut, ya. Jadi kalau A ini seperti ini, A dan Q, ya. Jadi kalimat di sini yang pertama A, ya, ada dan di sini, maka kita tulis dan seperti ini, ya, atau konjungsi, ya. Maka kalau P, ya, di sini ada kalimat ingkarannya, ya. Jadi kalau punya ingkaran berarti tidak tampan, berarti di situ tidak Q. Ya, berarti P dan tidak Q, ya.
Begitu juga C, maka di sini tidak P, maka di sini ya pemuda itu tidak tinggi atau tidak benar pemuda itu tinggi, itu boleh gitu ya. Maka kalau C itu pemuda itu tidak tinggi, ya itu sama saja ya. Maka di sini maupun ya, maupun artinya bisa juga dan gitu ya. Tetapi biasanya berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kalimatnya tidak, ya maka di sini juga tidak ya. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk kata dan atau konjungsi, pemuda itu tidak tinggi dan juga tidak tampan. Ya, tapi kalimatnya lebih disederhanakan menjadi pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Ya, maka kalimatnya bisa kita tulis ya proposisi sebagai berikut gitu ya. Ya, tidak P dan juga tidak Q gitu ya. Nah, begitu juga untuk D ya. Mungkin untuk lebih jelasnya ya Anda bisa tulis sendiri. Kita masuk ke poin kedua, tabel kebenaran. Ya, jadi untuk menulis ya dalam bentuk tabel kebenaran, ya pernyataan atau posisi bisa kita ringkas ya seperti berikut gitu ya. Jadi misalkan kalau P-nya benar, lalu Q-nya benar, ya, apabila dia merupakan pernyataan ya, konjungsi, maka jawaban di sini akan benar gitu ya. Nah, bagaimana dengan sifat karakteristik daripada kalimat konjungsi ini ya? Jadi kalau dia ya salah satunya salah saja atau keduanya salah atau false ya, maka ya pernyataan tersebut akan menjadi salah. Jadi kalau dalam kalimat konjungsi harus keduanya benar gitu ya. Jadi contohnya seperti contoh 5 ini gitu ya. Misalnya P-nya adalah 17. Nah, 17 adalah bilangan prima, maka itu adalah benar. Tapi apabila Q, nah, di sini adalah salah gitu, yaitu bilangan prima selalu ganjil. Maka itu salah ya. Kenapa? Karena tidak semua bilangan prima itu ganjil. Maka P dan Q-nya menjadi salah ya. Nah, berbeda kalau kalimatnya di sini adalah kalimat atau ya. Jadi kalau dalam kalimat atau ya, apabila keduanya benar atau salah satunya benar itu sudah benar ya. Tapi apabila keduanya salah itu menjadi salah gitu ya. Jadi kalau di sini yang digunakan adalah kalimat disjungsinya P disjungsi Q, maka jawaban di sini adalah benar. Kenapa? Karena kalimatnya ada kalimat atau pilihan saja gitu ya. Jadi kalau dipilih ya bisa pilihannya keduanya benar atau salah satunya benar itu sudah benar ya. Nah, yang tidak benar itu apabila keduanya salah ya. Nah, ini akan berbeda ya, saya pikir ini mudah dipahami ya. Jadi kalau kalimat preposisi pada ingkaran atau negasi, maka biasanya ya apabila P maka bukan Q gitu ya. Jadi kalau di sini apabila tidak P maka Q gitu ya. Jadi kalau di sini benar maka di sini Q-nya adalah false. Apabila P-nya false maka di Q-nya adalah true. Ya, saya pikir sederhana ya untuk memahami dari tabel kebenaran ini. Jadi nanti untuk aplikasinya ya di contoh-contoh berikutnya. Ya, ini bagaimana pengaplikasian ya dalam mesin pencari Google gitu ya. Jadi kalau Anda menggunakan ya perintah-perintah OR ya atau bagaimana mesin Google bisa men-searching ya dengan menggunakan perintah OR ini. Jadi misalnya aljabar boolean gitu ya. Jadi aljabar boolean ini atau bahasa bulan gitu ya. Biasanya kalau Indonesia seperti itu ngomongnya. Jadi kalau aljabar bulan, ya aljabar OR bulan gitu ya atau boolean, maka nanti akan dicari atau dipisahkan. Jadi kalau kalimat OR boleh kedua-duanya atau boleh salah satunya gitu ya. Ya, jadi kalau cari seperti ini berarti aljabar ya, dalam kurung gitu ya. Jadi bisa aljabar bulannya ini pengandaian tapi harus ada kata-kata matematikanya gitu ya. Maka kata N yang digunakan gitu ya. Jadi kalau ditulis seperti ini maka kita akan mendapati yang wajib yang mana gitu ya, yaitu matematika. Tapi antara aljabar dan booleannya itu boleh salah satunya. Maka kalau di sini Anda temukan ya matematika dengan aljabar itu ada gitu ya. Matematika dengan ya boolean juga ada ya. Aljabar juga ada ya. Ya, tapi karena di sini adalah OR maka boleh kedua-duanya ya.
Jadi kalau Anda mencari atau men-searching pakai Google gitu ya, tapi ingin memisahkan gitu ya, nah Anda bisa pilih gunakan preposisi and ya, atau or atau gitu ya. Nah, itu untuk supaya hasil seleksi atau filter dari pencarian itu lebih ya, mewakili dari apa yang Anda cari gitu. Jadi biasanya kalau Anda ingin memisahkan gitu ya, mana yang perlu dimasukkan dalam pencarian, mana yang bisa dipilih gitu ya. Nah, kalau bisa dipilih atau boleh kedua-duanya berarti pakai all, tapi kalau harus dimasukkan berarti pilih pakai and gitu ya. Jadi di sini kita tidak menemukan yang hanya matematika saja, ya, tapi akan ada aljabar atau booleannya atau aljabar booleannya gitu ya. Ya, jadi kalau kita bicara tabel kebenaran, ya berkaitan dengan konjungsi, disjungsi dan lingkaran, ya, ya. Maka dalam penulisannya ya kita tidak bisa lepaskan gitu ya. Jadi biasanya terus tabel ini akan membantu kita untuk memudahkan gitu ya dalam menjawab gitu ya. Jadi biasanya karena ini kita gunakan dalam bahasa Inggris maka diwakilkan dengan T dan F gitu ya. T untuk true atau benar ya. F ya sebagai false atau salah ya. Jadi pada tabel kebenaran pada dasarnya itu untuk melihat hubungan ya antara nilai-nilai kebenaran dari sebuah proposisi majemuk atau proposisi atomik ya. Jadi kalau kalimatnya kalimat tunggal atau kalimat terbuka, maka biasanya cukup dengan satu proposisi. Tapi ketika ya sudah merupakan proposisi atomik atau majemuk, nah di situ kita kesulitan biasanya dalam menentukan kalimat tersebut benar atau salah gitu ya. Maka perlu ya kalau ya kalimatnya menjadi banyak gitu ya, jadi majemuk, maka sebaiknya Anda buatkan tabel kebenarannya ya. Ini sudah kita sampaikan ya, tabel kebenaran untuk konjungsi, disjungsi, dan lingkaran. Nah, kita masuk ke bagian ketiga, hukum-hukum logika ya. Jadi ada beberapa hukum yang harus Anda pahami. Jadi dalam logika itu terkadang kita ada istilahnya ya beberapa ya nanti saya jelaskan ya. Yang pertama ada hukum identitas ya. Jadi hukum identitas ini adalah bentuk-bentuk persamaan ya. Jadi kalimat tersebut eh, akan mewakili dari sifat dari karakteristik dari kalimat itu sendiri gitu ya. Jadi kalau udah hukum identitas, katakanlah P, berarti P di sini adalah proposisi, lalu pilihan di sini ada atau dan gitu ya. Jadi kalau P bertemu atau, lalu dikasih pernyataan atau proposisinya dalam bentuk salah, maka persamaannya tetap merupakan sebuah proposisi. Kenapa? Karena dalam proposisi benar atau salah dia tetap merupakan proposisi, ya. Nah, begitu juga terhadap P dan T ya. Jadi kalau di sini P dan T ya, maka di sini T-nya berarti true atau benar ya. Proposisi dengan yang benar itu tetap benar ya. Kemudian hukum dominasi atau hukum nol. Nah, jadi kalau dalam hukum nol berarti proposisinya dianggap nol gitu ya. Jadi P dan false. Jadi kalau proposisi ketemu dengan dan lalu di sini hukumnya false gitu ya. Jadi kalau dalam identitas, nah ini kebalikan ya. Maka kalau false dia pasti false gitu ya. Nah, tapi kalau dia atau ketemu true pasti dia true ya. Nah, ini membedakan hukum identitas dengan hukum dominasi ya. Nah, akan berbeda dengan hukum negasi gitu ya. Jadi kalau ketemu proposisi atau ya, atau dengan lingkaran dari proposisi tersebut maka itu adalah benar. Tapi kalau ketemu dengan dan ya, lalu ingkaran dari proposisinya maka itu salah ya. Ini logis gitu ya. Jadi kalau dan itu kan harus kedua-duanya benar gitu ya. Jadi kalau salah satunya salah, maka dia otomatis akan menjadi salah. Jadi kalau posisinya satunya benar lalu yang satunya salah, maka salah gitu ya. Tapi kalau dalam atau itu boleh-boleh saja ya. Ya, jadi yang satunya benar, tapi yang satunya tidak gitu, tidak benar gitu. Maka dalam hukum negasi sah-sah saja seperti itu ya. Nah, berbeda dengan hukum idempotent. Nah, kalau idempotent itu ibaratnya
SDA sama dengan di atas lah gitu istilahnya gitu ya. Jadi apapun kalimatnya pasti akan seperti itu gitu ya. Jadi tidak ada masalah di situ ya. Jadi mau hukum manapun yang dipakai tetap merupakan P gitu ya. Jadi kalau di sini P atau P atau P dan P, dia tetap merupakan proposisi P. Ke bagian kelima dari hukum proposisi ya. Jadi ada hukum involusi atau negasi ganda. Jadi penindakan dua kali. Jadi kalau penindakan dua kali ya sama dengan tidak gitu ya. Nah, kalau tidak maka berarti iya gitu ya. Nah, itu sifat dari negasi ganda. Yang keenam hukum penyerapan, absorpsi gitu. Nah, hukum absorpsi berarti ada yang dihilangkan di situ ya. Jadi kalau misalnya P atau ya dalam kurung P dan Q, ya, maka yang terabsorpsi yang mana? Yaitu Q-nya gitu ya. Jadi kalau di sini hukumnya kalau P dan Q, maka yang terabsorpsi di sini adalah Q. Itu kalau P-nya yang di luar dari tanda kurung ini adalah atau gitu ya. Nah, begitu juga yang keduanya gitu ya. P dan, nah dalam kurungnya P atau Q, maka yang terabsorpsi juga adalah Q-nya gitu ya. Maka tinggal hanya P-nya. Jadi kalau kalimat ini seperti ini, kalimatnya panjang sekali sebetulnya, tapi intinya nilainya akan sama dengan P ya. Nanti contohnya seperti apa kita berikan di halaman selanjutnya. Nah, yang ketujuh hukum komutatif ya. Jadi kalau dalam hukum komutatif ya Anda balik ya itu nggak masalah gitu ya. Jadi kalau P atau Q ini sama juga dengan Q ya, atau P. Begitu juga untuk dan ya. Kemudian hukum selanjutnya hukum asosiatif ya. Nah, hukum asosiatif ini sebenarnya sama ya dengan hukum komutatif, tapi di sini uh, ibarat penjumlahan dengan pengalian, tetapi dipisah gitu ya. Nah, tapi di sini adalah sama-sama ya. Kalau penjumlahan dengan penjumlahan, perkalian dengan perkalian. Jadi dalam hukum asosiatif, ya, kalaupun tanpa ada kurung ini, maka ini nilainya sama saja gitu. Kalau diputar atau dibalik atau dipindah gitu ya, tanda kurung ini gitu ya, misalnya P atau dalam kurung Q atau R, maka ini sama juga dengan P atau Q ya atau R sama gitu ya. Nah, begitu juga untuk dan-nya. Ya, jadi hukum asosiatif itu ya dengan hukum yang sama ya apakah sama-sama konjungsi atau disjungsi, kalaupun dia berada dalam kurung, nah dalam kurungnya berpindah itu tidak ada masalah, itu namanya asosiatif. Ya, ya hukum distributif. Nah, kalau dalam hukum matematika, kalau dalam konteks distributif, ya maka biasanya ya antara dan atau ya. Maka ya kalau contoh yang pertama dalam konsep hukum distributifnya P atau dalam kurung Q dan R ya. Jadi kalau seperti ini antara tambah dan kali nih gitu ya. Nah, jadi kalau Q-nya dan R itu ibarat kali, maka dalam hukum matematik yang biasa kita pahami, ini akan sama dengan ya, jadi kalau ada di situ kalimat atau tambah gitu ya, maka akan sama juga dengan ya, P atau Q. Ya. Kalau dalam matematik ini biasanya kita tulis ya P ditambah Q ya. Kalau di situ dan maka dikali gitu ya, kali ya kalau di sini kita tulis sebagai dan gitu ya, atau konjungsi ya. Dalam kurung P atau R atau P ditambah R atau P ya disjungsi R ya. Nah, begitu juga sebaliknya terhadap dan ya. Jadi kalau P dan dalam kurungnya adalah atau, maka ya kalimat ya pemisah di sini penggunanya adalah atau gitu ya. Jadi kalau kita buat distribusinya ya P dan Q atau P dan R gitu ya. Jadi kalau kita buat ke matematis tertulis pakai tambah kurang gitu ya. P dikali Q ditambah P dikali R. Jadi kalau di sini mewakili daripada P dikali Q ditambah R, ini akan sama dengan ini gitu ya. Nah, itu hukum distributif. Kemudian hukum De Morgan. Nah, hukum De Morgan, jadi kalau dalam konteks kalimat negasi gitu ya, atau ingkaran, baik dan atau ki, maka biasanya ya kalimatnya dikeluarkan ya. Misalkan di sini adalah lingkaran P dikali Q, maka akan sama dengan lingkaran P atau lingkaran Q. Jadi kalau di sini dan berubah jadi atau, kalau di sini atau berubah jadi dan. Nah, itu kalau kita buat hukum De Morgan.
Nah, bagaimana dengan hukum implikasi dan biimplikasi? Nah, kalau implikasi, ya, kalau tidak salah sudah saya jelaskan di materi sebelumnya ya. Jadi ini kalimat yang berdampak, ya. Maka ada panah ya. Maka di sini konteksnya ya, satu arah gitu ya. Jadi kalau P maka Q gitu ya. Jadi kalau dicontoh dalam kalimatnya if then gitu ya. Maka kalau di sini kalau tidak, ini akan sama juga dengan tidak P atau Q gitu ya. Tapi bagaimana kalau di sini? Ya, ini biimplikasi ya. Jadi P berimplikasi kepada Q ini akan sama atau setara dengan ya dalam kurung ya P implikasi terhadap Q dan Q berimplikasi kepada P. Artinya apa? Ini hubungannya timbal balik ya. Jadi harus kedua-duanya, maka penghubung di sini adalah dan. Masuk ke poin keempat, disjungsi eksklusif. Ya, apa itu disjungsi eksklusif? Ya, jadi kita contohkan di sini ya terhadap pernyataan atau proposisi P dan Q ya. Ya, jadi disjungsi eksklusifnya berarti eksklusif or gitu ya. Jadi eksklusif or berarti ya P dan Q dinyatakan dalam bentuk notasi ya, di mana kalau di sini tanda tambah ya, karena atau itu kan pakai tanda tambah ya, kita kasih lingkaran. Nah, ini menyatakan dia eksklusif or atau eksklusif disjungsi atau disjungsi eksklusif gitu ya. Itu adalah proposisi yang bernilai benar ya bila hanya salah satu dari P dan Q benar, selain daripada itu nilainya salah. Jadi tidak boleh kedua-duanya benar ataupun kedua-duanya salah. Jadi kalau kita buatkan tabel kebenarannya, ya apabila kedua-duanya benar maka itu salah, apabila kedua-duanya salah itu juga salah. Tapi apabila kedua-duanya salah satunya saja yang benar atau salah satunya salah gitu, maka itu adalah benar. Nah, itu sifat dari disjungsi eksklusif. Ya. Ya, kita masuk ke proposisi bersyarat ya, atau implikasi ya. Jadi dalam konteks implikasi tadi sudah kita bahas ya. Jadi implikasi berarti ada kondisi ya. Ya, jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk skripnya, jika P maka Q ya. Maka biasanya dilambangkan dengan P gelar panah ke Q gitu ya. Artinya apa? P ini adalah kondisinya, Q ini adalah konsekuensinya atau dampaknya gitu ya. Maka biasanya P adalah hipotesis ya, dan Q-nya adalah konklusi ya, atau kesimpulan ya. Jadi kalau bahasa lainnya ada antecedennya, ada promise atau kondisi, lalu ada konklusi atau konsekuennya. Ya, maka dalam penulisan tabel kebenarannya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat ada F1 ya. Kapan dia salah? Apabila ya P-nya benar tapi Q-nya salah. Ya, selain daripada itu maka benar. Ya. Jadi proposisi pertamanya benar, ya. Lalu Q-nya salah, maka itu adalah salah. Tapi kalau P-nya benar, ya, Q-nya benar, maka itu benar. Tapi apabila P-nya salah, tapi Q-nya benar, itu tidak benar. Ya, artinya apa? Yang kita lihat adalah konsekuensinya. Ya. Nah, juga apabila kedua-duanya salah, itu tetap merupakan benar. Kenapa? Karena sama-sama hipotesis dan konklusinya sama-sama salah. Ya, maka tetap benar gitu ya. Maka ini sifat dari ya proposisi bersyarat atau implikasi. Ya, ini mungkin materi kita sampai di sini dulu karena cukup panjang ya kajian kita. Ya, ini contoh dari implikasi ya. P hari ini cerah, ya. Maka Q-nya aku datang ke rumahmu. Ini contoh saja ya. Jadi kalau sifat dari P implikasi Q, jika hari ini cerah, maka aku akan datang ke rumahmu, gitu ya. Atau dalam bentuk cara lain, kita bisa tulis juga dengan Q jika P. Nah, artinya di sini kalau Q-nya kita taruh di awal, ya, aku datang ke rumahmu jika P, berarti hari ini cerah, gitu ya. Aku datang ke rumahmu jika hari ini cerah, ya. Kalau kita tulis seperti ini, P jika Q, gitu ya. Maka hari ini cerah hanya jika aku datang ke rumahmu. Ya, menurut Anda kalimat ini bisa diterima atau tidak gitu ya. Nah, selanjutnya P mengakibatkan Q. Hari ini cerah mengakibatkan aku datang ke rumahmu. Ya. Nah, kira-kira seperti apa nih kita tulis kalau dalam bentuk tabel kebenarannya. Nah, selanjutnya P syarat cukup untuk Q. Ya. Misalnya hari ini ya, cerah, ya, syarat cukup aku datang ke rumahmu. Ya.
Kemudian Q syarat perlu P. Aku datang ke rumahmu adalah syarat perlu agar hari ini cerah. Gitu ya. Jadi kalau dalam kalimat ini bisa kita pahami ya. Jadi proposisi P yang pertama adalah kalimat utamanya gitu ya. Hari ini cerah. Ya, maka ini akibatnya. Aku akan datang ke rumahmu. Jadi dia akan datang kalau kondisi P terpenuhi. Ya, jadi kalau dibalik pun Q jika P gitu ya. Jadi dia akan datang ke rumah jika hari cerah. Hari ini cerah berarti jika aku datang ke rumahmu. Nah, ini kalimatnya seakan-akan jadi Tuhan ya. Nah, hari ini cerah mengakibatkan atau di sini kalimatnya menjadi terpaksa nih gitu ya. Karena hari cerah dia harus datang ke rumahnya gitu ya. Hari ini cerah syarat cukup, artinya apa? Kalau hari nggak cerah dia nggak bakalan datang. Jadi sedikit-sedikit ya ada hujan dia sudah nggak mau datang, artinya apa? Orangnya mudah menyerah gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu kalimat-kalimat seperti ini gitu ya. Jadi Anda bisa pahami bagaimana penggunaannya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, ya ini contoh lanjutan saja jika ya ini materi terakhir ya di kesempatan kali ini. Jadi ini ada beberapa bentuk variasi dalam bentuk kalimat ya, atau proposisi ya untuk implikasi. Jadi bisa dalam bentuk inversi, konversi dan kontraposisi ya. Jadi tinggal misalnya P ya, posisi P lalu kita inverskan menjadi ya, negasi P ya implikasi negasi Q gitu ya, atau posisi lingkaran dari P ya akan berdampak berkonsekuensi kepada Q-nya menjadi lingkaran Q gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita converse gitu, atau kita balik Q ya implikasi P gitu ya. Nah, begitu juga untuk kontraposisinya, artinya kalau kita buat konversinya, nah kontraposisinya berarti kita inverskan converse yang kita converse tadi gitu ya. Jadi di sini kalau konversinya Q implikasi kepada P-nya, maka di sini tidak Q atau inversi gitu ya, atau negasi daripada Q berimplikasi kepada negasi P-nya ya. Nah, ini bisa kita contohkan atau kita lihat tabel kebenarannya ya terhadap implikasi inverse, converse dan kontraposisi di atas gitu ya. Jadi kalau tabel kebenarannya katakanlah begini gitu ya, maka P ya itu adalah posisi benar, Q-nya juga benar, maka kontraposisi di sini ya inverse-nya berarti inverse P itu adalah 1 maka sama dengan 0 gitu ya. Itu juga Q yang 1 itu sama dengan 0 ya. Tapi kalau P-nya adalah 1 maka inverse-nya adalah 0 gitu ya. Nah, bagaimana terhadap implikasi ya, implikasi. Kalau implikasinya maka P berimplikasi pada Q ya. Seperti tadi 1 implikasi kepada Q-nya maka sama dengan 1 ya. Tapi kalau misalnya di sini kita buatkan ya untuk nilai satunya dengan 0 gitu ya, maka nilainya di sini adalah 0. Tapi kecuali tadi, maka itu tetap sama dengan 1. Nah, itu sifat dari implikasi. Nah, bagaimana kalau kita inverskan? Nah, kalau kita inverskan berarti dibalik. Nah, tapi tetap saja ya yang dibalik itu hanya posisi P dan Q-nya saja gitu ya. Jadi mana yang bernilai 0 pada salah satu Q atau P-nya, maka dia akan salah di situ ya. Jadi kalau di sini adalah 0, maka di sini justru angka 1 ya. Di sini adalah 0-nya. Maka sama seperti yang di atas ini ya. Jadi konteksnya ini hanya merubah posisi ini saja. Ya, jadi kalau di sini adalah 0-nya atau nilai inverse-nya, maka berubah inverse-nya di sini gitu ya. Ya, artinya apa dalam konteks seperti ini akan sama juga gitu ya. Maka akan sama dengan ya kalau kita buat Q yang berimplikasi kepada P-nya atau akibat terhadap ya konsekuensi ya terhadap kepada uh, hipotesisnya gitu ya, maka akan sama juga dengan ya seperti kalimat sebelumnya gitu ya. Jadi inverse P berimplikasi kepada inverse Q, maka akan sama juga dengan Q implikasi P. Nah,
Tapi kalau dia diinverskan lagi, maka akan sama konteksnya seperti halnya ya dalam kondisi normal ya, P berimplikasi kepada Q ya. Jadi Anda bisa pedoman tabel kebenaran ini ya. Jadi untuk melihat kebenarannya lebih mudah sebetulnya kalau kita gunakan tabel ini. Tapi kalau Anda tidak paham, nanti kita bahas ya. Karena untuk materi kita sampai di sini dulu. Ya, waktu yang terbatas ya. Masih ada banyak slide lagi, kita potong ya. Ini videonya harusnya udah tuntas ya, tapi karena mau materinya panjang, kita potong menjadi 3 kali pertemuan berarti ya. Ada 3 video untuk materi logika ya. Ya, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga bisa dipahami. Bukan dulu sampai di sini ya.